telah menceritakan di dalam kitabnya Mauridihil Hani, dan beliau bercerita, Hafizul ilahul karamata li Muhammadin aba'ahul amjada saunan ismihi. Allah menjaga kehormatan Nabi, Allah memelihara menjaga kehormatan Nabi Muhammad dengan menjaga orang tuanya Nabi Muhammad yang terhormat. Taraku sifaha falam yusibuhum arahu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Orang-orang tuanya Nabi, bapak-bapaknya Nabi meninggalkan tradisi sifah dan tiada celah maupun cacat sejak Nabi Adam hingga ayah dan ibu Nabi. Saya akan jelaskan bahwasanya di sini adalah hafizul ilahu. Allah menjaga Nabi dari tradisi sifah untuk menjaga kehormatan nama Nabi Muhammad. Tradisi sifah adalah tradisi hamil di luar nikah atau hamil tanpa status ikatan pernikahan. Itu namanya tradisi sifah zaman-zaman dahulu. Nah, tradisi sifah ini tujuan Allah supaya nama Nabi Muhammad itu nggak ada kecacatan. Nggak ada kecacatan karena kalau misalkan Nabi itu cacat, misalkan anak dari hasil zina atau orang tuanya atau kakeknya sampai ke buyutnya itu ada yang pernah melakukan zina atau istilahnya hamil luar nikah, tentunya akan mencacatkan nama Nabi. Oleh karenanya Allah benar-benar menjaga kehormatan nama Nabi Muhammad SAW dengan cara menjaga ayah-ayahnya dan ibu-ibunya Nabi dari tradisi sifah, tradisi hamil di luar nikah. Ini adalah ilmu untuk kita. Tujuan Allah menjaganya ya karena tadi untuk menjaga nama Nabi, karena nggak mungkin ya kalau misalkan itu Nabi misalkan anak hasil zina contohnya, kemudian jadi Nabi, kemudian dia ceramah janganlah kalian berzina, janganlah kalian itu begini-begini, kemudian orang lain pasti berkomentar, bagaimana mungkin kamu melarang-larang kami untuk tidak melakukan hal demikian, orang ayah dan ibu kamu aja waktu bikin kamu itu aja di luar nikah. Nah, ini jadi kecacatan bagi Nabi nantinya. Oleh karenanya Nabi dijaga namanya, bahkan ayah ibunya sampai ke Nabi Adam dan Hawa itu terjaga. Seperti contoh, ayah Nabi kan Abdullah bin Abdul Muttalib, ibu Nabi itu Fatimah binti Amr. Abdullah itu juga anaknya hasil hubungan yang sah suami istri. Karena ibunya Abdullah, Fatimah binti Amr, dan ayahnya Abdullah, Abdul Muttalib itu nikah kemudian punya anak namanya Abdullah, artinya anaknya sah, murni nasabnya. Dan begitu pun dengan Aminah. Aminah itu punya bapak namanya Wahab, ibunya namanya Barrah. Ibunya Barrah dan Wahab ini menikah. Setelah menikah kan hamil, setelah hamil punya anak, lahirlah Barrah, lahirlah Aminah gitu. Paham ya? Wahab dan Barrah juga itu nikah dulu, barusan dia ngandung kemudian punya anak. Artinya di sini adalah Allah menjaga orang tuanya Nabi, kakek-kakek neneknya Nabi sampai ke Adam dan Hawa untuk menjaga kehormatan Nabi terakhir ini, Nabi kita Muhammad. Karena nggak boleh nih seorang Nabi ini memimpin, orang yang memimpin itu jangan sampai ada kecacatan. Pemimpin itu nggak boleh ada kecacatan. Nabi juga begitu, nggak boleh ada kecacatan, apalagi cacat itu di yang paling awal seperti nasab. Kalau cacat nasabnya, maka dia terdapat kecacatan dan jadi Nabi juga agak susah dakwahnya nanti. Oleh karena ini tujuan daripada Allah menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tradisi sifah ini juga sebenarnya adalah tradisi orang Yahudi dulu. Karena begini, orang Yahudi itu kan kebiasaan kan nunggu Nabi terakhir ya. Cuman sebagian dari orang-orang Yahudi ini beranggapan dengan menganggap apakah anak mereka ini anak saya? Apakah si anaknya sendiri padahal kan? Apakah ini anak saya? Kayaknya kok nggak mirip. Padahal mereka itu kan nunggu Nabi terakhir. Mudah-mudahan Nabi terakhir itu adalah anaknya. Karena orang Yahudi itu sepakat dulu. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu dikenal benar. Bahkan setiap anak yang lahir itu dilihat-lihat dulu. Ini anaknya sesuai nggak dengan kriteria Nabi terakhir, atau sesuai nggak dengan kriteria yang pokoknya digambarkan oleh kitab Injil dan Taurat. Jadi mereka menunggu-nunggu. Tapi sebagian dari orang Yahudi itu beranggapan kayaknya nggak mungkin Nabi terakhir itu turun di kalangan kita. Karena kalangan orang Yahudi itu tradisi sifah, tradisi zina di luar nikah itu sering terjadi, dan gak mungkin Nabi terakhir itu ada kecacatan dalam masalah nasab. Karena yang namanya Nabi terakhir juga tertulis di kitab Injil dan Taurat itu nasabnya terjaga. Artinya gak mungkin Nabi itu anak hasil zina. Apalagi bapaknya Nabi itu anak hasil zina, gak mungkin. Ini ngomong ya karena ini mengkaji ilmu ya, jadi saya harap gak ada yang aneh-aneh. Kemudian begini, mengenai tentang masalah fikih.
fikih dulu ya. Kalau misalkan anak hasil zina itu kan setahu kita statusnya nanti kan kalau misalkan nabi itu tercela nasabnya atau bapaknya itu nasabnya jelek, misalkan Abdullahnya itu anak hasil zina, nanti kan Abdullah bukan bin Abdul Muthalib, tapi Abdullah bin Fatimah, bukan ke bapaknya, karena nasabnya bukan ke bapaknya, karena anak hasil zina misalkan Abdullah. Jadi namanya anak hasil zina itu nggak bisa disangkut pautin atau dibin-binkan ke bapaknya. Itu yang menjadi iskal ya, menjadi bingung nantinya. Karena status anak yang anaknya ini hasil dari hubungan di luar pernikahan, ini kan sebenarnya apa ya? Anak itu tetap suci karena setiap yang dilahirkan itu suci kan. Semuanya itu anak itu tetap suci. Yang salah itu bapaknya, yang haram itu bapaknya. Kebanyakan kita ngomong itu anak haram. Padahal yang membuat keharaman kan bapaknya sama ibunya. Tapi ini adalah konsekuensinya karena memang zaman dahulu juga anak hasil zina itu disebut dengan anak zina. Artinya bukan orang-orang dulu itu bukan mau ngatain, tapi untuk menstatuskan dirinya supaya bapak orang tuanya dan generasi yang akan datang itu tidak melakukan hal demikian. Itu aja. Bahkan ini Allah sendiri yang bikin peraturan, Nabi juga bikin peraturan, karena kalau misalkan orang tuanya misalkan hasil zina dulu kemudian punya anak, maka itu bukan nasab dari bapaknya. Kan seperti itu. Karena gini konsekuensinya, jikalau orang tuanya itu hamil di luar nikah, kemudian lahir, tentunya orang tuanya ini kan melakukan keharaman. Setelah itu dia menikah, bertobat, maka hilanglah status haramnya tersebut atau status dosanya tersebut. Sedangkan di anak, status dia tetap pada posisi status anak zina atau tak bernasab ke bapaknya. Statusnya itu sampai mati, sesoleh apapun anaknya, sepinter apapun anaknya, bahkan anaknya ini seandainya itu seorang yang sangat hebat, tetap status itu gak bakal hilang, yakni status anak perzinahan. Itu di hukum agama, bukan ke hukum sosial ya. Catatnya kita ke hukum agama karena nanti kan ada bahas masalah waris, ada bahas masalah wali, gitu kan. Makanya status agama itu menstatuskan anak zina itu memang benar-benar supaya membuat kapok orang-orang generasi yang akan datang atau orang-orang yang akan di masa yang akan datang gitu. Karena status anak tadi bahayanya, karena ini harus dipikir-pikir sama semua orang lah, bukan hanya semua orang muslim dan mukmin lah, muslimin dan muslimat harus berpikir konsekuensinya kalau misalkan anak hasil zina. Konsekuensi itu adanya di anak sebenarnya, bukan di orang tuanya. Orang tuanya taubat, nikah, kemudian taubat, meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni karena innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Hilanglah status keharaman orang tuanya. Tapi untuk status anaknya kan enggak hilang. Karena gini konsekuensinya untuk anak perempuan, kalau misalkan anak perempuan, contohnya kalau anak perempuan ya ada A sama B, cewek sama cowok berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian hamil si cewek ini misalkan. Nah, kemudian mereka berdua menikah. Setelah menikah lahirlah anaknya perempuan. Konsekuensinya anaknya ini nggak bisa dibinti ayahnya, walaupun ayah biologis, walaupun ayah darah dagingnya, karena tidak bikinnya itu bukan dengan hubungan yang sah menurut agama. Dapat waris juga nggak bakal dapat, dibintiin nggak bisa. Bahkan kalau misalkan jadi wali, ini kudu hati-hati juga. Ayah biologisnya itu nggak sah jadi wali. Kalau ada saksi yang mensahkan, dia itu terkena hukuman murtad, keluar dari agama Islam. Karena kalau dalam kitab Bugyatul Murtadin Mustasyidin wa kullu man istahala haza fa huwa kafirun murtadun kharijun anil Islam, kan gitu kan teksnya. Setiap orang yang menghalalkan acara demikian, yakni menghalalkan wali biologis, bukan wali yang sah ya, wali ilegal, kepada anak gadis seseorang atau anak gadisnya, tapi bukan dengan hubungan suami istri waktu bikinnya, maka terkena status keluar dari Islam. Bahkan orang yang menghalalkan tersebut terkena hukuman kalau dia mati tidak usah disolati, dan kalau dia dikubur tidak usah dikuburkan secara Islami. Sampai segitunya. Ini makanya kita harus berpikir panjang tuh untuk melakukan hal itu. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti ke anak itu berisikonya ke anak. Pertama itu untuk anak cewek ya. Anak cewek, pertama bapak biologisnya nggak bisa jadi wali. Yang harus jadi wali itu ya hakim. Kalau ada yang menghalalkan walinya itu adalah ayah biologisnya, maka terkena hukuman murtad. Karena sudah jelas-jelas perkara yang bukan walinya dijadikan wali, itu kan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalkan, hukumnya kan murtad. Kalau kita lihat definisi murtad keluar dari agama Islam itu kan pertama ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang i'tiqadi. Sedangkan masuklah apabila kita mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang
yang sudah Allah haramkan, maka dia sudah benar-benar murtad atau keluar dari agama Islam. Begitupun dengan orang yang menghalalkan tadi wali biologis menjadi wali si anak gadis, maka itu juga orang yang menghalalkannya itu terkena hukuman murtad dengan dengan dalam kurung kalau punya tujuan menghalalkannya itu untuk menipu nasab. Karena banyak orang yang menipu nasab, karena nasab cewek kalau hasil daripada perzinahan, anak gadis cewek hasil perzinahan itu nggak bisa terbinti bapaknya lagi, melainkan harus binti ke ibunya. Contohnya Muhammad harus binti ke Aminah, nggak bisa binti ke Abdullah, seperti itu. Ini untuk konsekuensi anak gadis, berat konsekuensinya. Kalau dia nikah harus pakai wali hakim, nggak bisa yang namanya pakai bapaknya sendiri, walaupun bapak hasil darah dagingnya sendiri, itu nggak bisa karena bikinnya bukan dengan hubungan sah, yakni menikah secara sakral agama. Sedangkan kalau anak laki, misalkan si cewek dan si cowok, dia ini misalkan PDKT, kemudian yang ceweknya hamil. Nah setelah hamil mereka berdua kan menikah. Setelah menikah nih, lahirlah tuh si anak cowok tadi. Konsekuensi untuk anak cowok ini juga, dia ini kalau jadi imam, seluruh makmumnya itu makruh, nggak dapat pahala apa-apa. Karena ini dalam Bugiyah juga disebutkan, dalam kitab Mughni Muhtaj juga disebutkan, saya juga masih hafal itu kalau misalkan lafadznya itu wa atlaqa jama'atun anna imamatan wulida az-zina wa man la yu'rafu abuhu makruhatun. Jadi setiap para ulama, artinya jamaah itu kebanyakan ulama atau 90% ulama telah memastikan bahwasanya imam itu adalah anak hasil daripada perzinahan, bukan anak yang resmi hasil sebuah pernikahan. Maka kalau dia jadi imam makruhatun, hukumnya dimakruhkan. Siapa yang makruh? Makmumnya yang makruh. Sampai segitunya agama menghukum status seperti itu. Jadi hati-hati untuk para remaja juga dan untuk semuanya ya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang sudah punya istri juga bisa selingkuh misalkan. Kemudian hamil gitu kan. Itu juga statusnya sama karena tidak ada status pernikahan yang sah di situ. Nah, itu bahayanya sifah ya. Karena sifah itu definisinya adalah hamil tanpa hubungan suami istri, itu namanya sifah. Kalau zina kan banyak, zina mata juga masuk, ya kan? Zina mata, zina kulit, macam-macam. Tapi kalau sifah mah sesuatu hal yang dimana tidak ada ikatan pernikahan, tapi dia bisa mengandung gitu. Itu namanya sifah. Dan itu sudah terjadi di zaman orang Yahudi dulu. Dan intinya adalah hafazailahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunan ismihi. Allah menjaga kehormatan Nabi dengan menjaga ayah-ayah dan Nabi. Dan satu hal tadi itu yang saya kurang jelaskan adalah seandainya bapak biologisnya, ini untuk anak gadis ya, cewek dan cowok, kemudian PDKT, hamil dan cewek, lahir anak gadisnya, sedangkan masih ngandung gitu ya, sedangkan laki cowoknya ini nggak mau nikahin ceweknya, pergi gitu aja, nggak mau tanggung jawab misalkan. Lahirlah anaknya gadis, kemudian dia tuh ketemu lagi tuh sama anaknya, dan dia serak tertarik ya, karena anaknya dia itu cantik ternyata. Kalau misalkan cowok itu pengen nikahin anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, itu juga sah dalam hukum Islam, karena status agama dia bukan hukum anaknya, bukan dikenakan bahwa itu adalah anaknya sendiri, bukan. Artinya kalau bapaknya mau nikahin anak gadisnya sendiri, darah dagingnya sendiri, itu dalam hukum seluruh mazhab ya, itu sah. Bahkan Syafi'i itu sangat menguatkan, bahkan seluruh ulama itu kebanyakan nakilnya itu sah. Sedangkan yang kedua, kalau misalkan, tapi catat ya, sebelum dia menikahi ibunya. Kalau dia misalkan seperti saya ceritakan tadi, cowok cewek, ceweknya hamil, punya anak, gadis. Tapi si cowok ini gak mau nikahin, gak mau tanggung jawab, pergi. Nah ini boleh dia nikah sama anaknya sendiri, boleh. Dan itu sah dalam agama. Tapi kalau dia udah nikahin ibunya, dia gak bisa nikahin anaknya, karena anak tiri harusnya adalah mahram juga kan, walaupun anak tiri. Ini cukup sampai di sini untuk berjanji, karena ini membahas masih tentang nasab, yang insya Allah besok itu beda ke sub-sub yang akan kita bahas. Karena ini tentang masalah nasab, karena nasab dalam tentang kenabian dan kerasulan itu teramat sangat penting. Bahkan Nabi itu yang dinilai nasabnya dulu dalam kitab Injil dan Taurat harus bangsawan, artinya harus dari golongan orang-orang yang terhormat, tidak ada cacat dan tidak celah. Itu juga di kitab Taurat dan Injil sudah diceritakan ciri-ciri Nabi yang paling awal itu nasab dulu. Bukan namanya, tapi nasabnya ini harus jelas. Anak bangsawan, anak yang terhormat, tidak ada celah seperti perzinahan atau pencurian, enggak ada. Nah ini salah satu alasan kenapa perjanji itu membicarakan tentang nasab terlebih dahulu sebelum membahas tentang kelahiran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.